Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Barata, dokter yang bertugas pada klinik psikiatri pada pagi hari ini. Boleh saya tahu nama Bapak siapa? Nama saya Bapak Andi. Dengan Bapak Andi ya. Baiklah Bapak Andi, boleh saya tahu orang yang sebelah Bapak siapa? Ini istri saya, Ibu Sarah. Ibu Sarah. Baiklah Bapak. Sebelum saya mulai analisis pada pagi hari ini dan pemeriksaan pada pagi hari ini, saya ingin memastikan bahwa Bapak bisa di sini bisa mengucapkan semuanya dengan jujur dan juga dengan nyaman, karena saya akan menjamin semua kerahasiaan apa yang akan Bapak bilang nanti. Apakah Bapak bisa dimengerti? Bisa. Baiklah, kalau begitu saya pertama-tama akan mulai dengan identitas Bapak ya Pak ya. Untuk yang pertama, siapakah nama Bapak? Nama lengkap saya Andi Wijaya. Andi Wijaya Pak ya. Usia Bapak berapa? 35 tahun. 35 tahun. Bagaimana dengan jenis kelamin Bapak? Saya laki-laki. Status perkawinannya? Menikah. Menikah Pak ya. Bagaimana status pendidikan terakhir Bapak? Pendidikan terakhir saya SMA. SMA Pak ya. Pekerjaan Bapak? Sebagai kuli bangunan. Tempat tinggal Bapak di mana Pak? Banyuning. Dan yang terakhir, apakah agama Bapak? Agama saya Hindu. Hindu Pak ya. Nah, sekarang saya boleh meminta Bapak untuk memperkenalkan orang yang sebelah Bapak? Dia adalah Ibu Sarah, istri saya. Baiklah. Kemudian saya akan lanjutkan ke yang pertama Pak ya, yaitu adalah keluhan. Apa yang membawa Bapak hari ini ke klinik psikiatri ini? Saya sering merasa gelisah dan merasa takut karena mendengar suara yang tak dapat didengar oleh orang lain. Suara yang tidak dapat didengar oleh orang lain Pak ya. Baiklah Pak, kalau begitu saya akan lanjut ke bagaimana suasana perasaan Bapak saat ini. Apakah Bapak senang, sedih, atau bagaimana? Gelisah. Gelisah Pak ya. Baiklah Pak, saya lanjutkan kembali untuk perasaan gelisah, takut, dan mendengar suara ini Bapak sudah sejak berapa lama ya Pak ya? 3 minggu. 3 minggu ya, 3 minggu yang lalu Pak. Ya. Baiklah. Untuk frekuensinya gimana Pak? Apakah dia datang setiap saat atau datang saat-saat tertentu aja Pak? Hampir setiap saya bekerja muncul kegelisahan. Setiap Bapak bekerja muncul kegelisahannya Pak ya? Berarti setiap Bapak bekerja ini muncul penyakitnya Pak ya, keluhannya ya? Baiklah, untuk perkembangannya gimana Pak? Apakah belakangan ini dia semakin sering atau semakin jarang atau segitu-segitu aja Pak? Segitu-segitu aja. Berarti tetap konstan segitu-segitu aja Pak ya? Ya. Untuk keluhan lain ada Pak ya? Terkadang disertai pusing. Kadang-kadang sama pusing juga Pak ya? Baiklah, kadang-kadang sama pusing. Kemudian untuk perubahan perilaku Bapak terkait dengan keluhan ini ada nggak Pak? Terkait dengan keluhan utama ataupun keluhan lainnya? Saya menjadi lebih waspada dari biasanya. Jadi lebih waspada Pak ya? Baiklah, untuk pengaruh terhadap aktivitas sehari-hari ada Pak? Kayak ini mempengaruhi aktivitas sehari-hari Bapak atau enggak? Itu Sangat berpengaruh pada pekerjaan saya sebagai kuli bangunan. sangat berpengaruh dengan pekerjaan sebagai kuli bangunan Pak ya? Baiklah, untuk pemicunya ada nggak Pak? Sebelum Bapak merasakan ini itu ada peristiwa tertentu sehingga bisa merasakan ini sebelumnya? Muncul semenjak teman kerja saya mengalami kecelakaan kerja. Semenjak teman kerja mengalami kecelakaan kerja Pak ya? Ya. Baiklah, kalau begitu masalah psikososial Bapak ada nggak Pak? Tidak ada. Tidak ada Pak ya, berarti Bapak tidak ada masalah dengan lingkungan Bapak Pak ya? Ya. Baiklah Pak, kemudian sekarang saya ingin bertanya terkait apakah Bapak menyadari bahwa ini penyakit Pak? Iya, saya sadar bahwa ini tidak wajar dan saya ingin mengobatinya agar pekerjaan saya tidak terganggu. Berarti Bapak sadar bahwa ini tidak wajar Pak ya, dan Bapak termotivasi untuk mengobatinya Pak ya? Baiklah Pak, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya untuk riwayat psikiatri, apakah sebelumnya Bapak pernah mengalami penyakit psikiatri yang lain selain ini Pak? Tidak pernah. Tidak pernah Pak ya, berarti ini yang pertama Pak ya? Baiklah, untuk riwayat medis gimana Pak? Apakah Bapak punya penyakit tertentu? Tidak ada. Tidak ada juga Pak ya? Baiklah, terima kasih Pak. Untuk berikutnya saya ingin bertanya, Bapak apakah Bapak mengkonsumsi rokok dan alkohol? Tidak pernah. Bagaimana dengan obat-obat yang di luar resep dokter Pak? Mungkin obat-obat terlarang? Tidak. Tidak juga Pak ya? Baiklah, terima kasih Pak. Untuk sekarang saya berikutnya akan menanyakan tentang riwayat pribadi Bapak. Yang pertama mungkin saya akan menanyakan tentang riwayat pribadi Bapak mengenai pengalaman Bapak saat anak-anak Pak ya. Apakah itu Bapak memiliki banyak teman saat anak-anak, atau mungkin bagaimana proses belajar Bapak? Apakah lancar atau terhambat? Gimana Pak? Saat anak-anak saya normal, punya banyak teman dan tidak ada kesusahan dalam belajar. Berarti normal Pak ya? Tidak punya banyak teman juga Pak ya? Belajar juga nggak ada kesusahan ya Pak ya? Ya. Baiklah, terima kasih Pak. Bagaimana dengan masa remaja Bapak? Apakah Bapak pernah terikat dalam suatu masalah atau mungkin pernah masuk bimbingan konseling beberapa kali Pak? Pernah masuk bimbingan konseling sekali hanya karena telat. Berarti hanya karena telat saja Pak ya? Tidak pernah karena hal yang lain Pak ya? Ya. Baiklah, terima kasih Pak. Kemudian bagaimana dengan pengalaman Bapak saat dewasa? Apakah ada kelainan? Saat dewasa pekerjaan baik-baik saja semenjak ada kecelakaan pada teman kerja. Berarti sebelum ini semuanya baik-baik saja Pak ya? Ya. Tidak ada masalah apapun Pak ya? Baiklah Pak, terima kasih Pak. Kemudian sekarang saya ingin menanyakan terkait dengan riwayat keluarga Bapak. Apakah di keluarga Bapak mungkin ayah, ibu, atau saudara, atau anak ada yang memiliki penyakit tertentu mungkin Pak? Ayah obesitas. Cuma ayah aja obesitas Pak ya? Nggak ada yang lain ya? Baiklah Pak, sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mohon dijawab sejujur Bapak dan seingat Bapak aja Pak ya.
Sekarang saya akan menanyakan tentang daya ingat Bapak. Untuk daya ingat Bapak yang pertama, saya ingin bertanya, saya akan mengucapkan beberapa benda, kemudian saya akan meminta Bapak untuk mengulanginya kembali. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik Pak ya, siap Pak ya. Mohon ulangi kata-kata saya setelah saya Pak ya. Meja, buku, papan, lemari. Silakan diulangi Pak. Meja, buku, papan, lemari. Oke Pak, saya ingat Bapak masih bagus yang baru saja ya Pak ya. Kemudian saya ingin bertanya, untuk pagi ini Bapak sarapan apa Pak? Nasi dan telur goreng. Nasi dan telur goreng aja Pak ya. Baiklah Pak, kemudian untuk saya ingin bertanya, apakah dulu Bapak ingat nama sekolah Bapak? SMP Negeri 1 Singaraja. SMP Negeri 1 Singaraja Pak ya. Oke, terima kasih Pak karena Bapak masih ingat. Kemudian sekarang saya akan mengukur daya konsentrasi Bapak. Mungkin saya akan meminta Bapak untuk melakukan suatu perhitungan yang mudah dan simpel saja. Saya akan memberikan angkanya, nanti Bapak akan memberitahukan saya hasilnya berapa ya Pak ya. Apakah Bapak bersiap? Siap. Baiklah. Bagaimana dengan 100 kurangi 7? 93. Dikurangi 7 lagi? 86. Baiklah, terima kasih Pak ya. Daya konsentrasi Bapak juga masih bagus. Sekarang saya akan meminta Bapak untuk menggambar benda yang akan saya suruh. Nanti apabila saya akan berikan kertas dan pulpen, kemudian saya akan memberikan suatu benda untuk digambar. Apakah Bapak siap? Siap. Baiklah, ini untuk pulpen dan kertasnya. Mohon Bapak gambar segi 5. Baiklah Pak, terima kasih. Kemudian saya juga akan minta Bapak untuk menggambar kotak Pak, segi 4. Terakhir, bisa saya minta Bapak untuk menggambar matahari. Baiklah Pak, terima kasih. Hasil gambarnya semua sesuai dengan apa yang saya minta Pak ya. Jadi di sini Bapak menggambar juga visual spasialnya juga masih bagus Pak ya. Kemudian sekarang saya akan meminta Bapak untuk membandingkan dua benda. Saya akan memberikan dua buah benda, kemudian saya akan minta Bapak untuk menyebutkan apa perbedaan di antara kedua benda itu. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baiklah. Saya akan memberikan benda meja dan kursi. Apakah Bapak bisa menyebutkan perbedaannya? Bisa. Fungsi meja untuk menaruh benda dan kursi untuk duduk. Ada lagi Pak? Itu aja. Itu aja ya. Baiklah Pak, terima kasih Pak ya. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi saya dapat meringkas bahwa Bapak kesini mengalami gejala takut dan gelisah Pak ya. Dan kadang-kadang sering mendengar suara-suara tertentu Pak ya. Kemudian selain itu juga Bapak juga merasa bahwa ini sudah tidak wajar dan Bapak ingin mengobatinya Pak ya. Ya. Ini sudah terjadi 3 minggu yang lalu. Dan kemudian muncul saat kerja aja Pak ya. Ya. Dengan pemicunya semenjak teman kerja Bapak mengalami kecelakaan pada kerja Pak ya. Ya. Bapak juga tidak memiliki riwayat penyakit psikiatri lain dan penyakit medis yang lain, dan juga Bapak tidak mengkonsumsi rokok, alkohol ataupun obat narkotika lainnya Pak ya. Kemudian riwayat pribadi juga semuanya normal-normal aja, tidak ada kelainan selain saat dewasa karena teman kerja ini Pak ya. Ya. Situ aja. Mungkin dari Bapak ada yang mungkin ditambahkan, mungkin Bapak pernah merasakan hal-hal yang lain selain itu Pak? Tidak. Tidak ada Pak ya. Itu aja Pak ya. Baiklah, Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada Pak ya. Baiklah, mungkin untuk pemeriksaan hari ini saya cukupkan untuk sampai di sini. Tapi nanti kita akan berikutnya kita akan melakukan suatu konsultasi lagi. Mungkin untuk waktunya sekitar 1 minggu dari sekarang, apakah Bapak bisa? Bisa. Bisa Pak ya. Baiklah Pak, mungkin 1 minggu dari sekarang kita akan melakukan pertemuan lagi. Untuk sekarang cukup sampai sini dulu. Nanti jika Bapak ada pertanyaan atau apapun bisa hubungi saya Pak ya. Terima kasih Pak untuk kerjasamanya. Selamat siang.